Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, selaku mahasiswa jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari mata kuliah pengantar kependidikan dengan dosen pengampu Ibu Dwi Rizkian Nandari Sulaiman, SPSI MSI. Materi yang akan kami bawakan adalah lembaga pendidikan sebagai industri pengetahuan. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Nur Yahya Ahmad sebagai moderator kelompok 4, Akmar Akila Kausar sebagai pemateri pertama, Andi Patiri Islam sebagai pemateri kedua, Fauzia Rahmasari sebagai pemateri ketiga, Muhammad Zaki Baridwan sebagai pemateri keempat, Muhammad Farhan Arsyad sebagai pemateri kelima, dan saya sendiri sebagai pemateri keenam. Langsung saja kita mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmar Akila Kausar. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hakikat industri pengetahuan. Pendidikan adalah agen utama transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan juga menjadi wahana transformasi sekaligus pengawet pengalaman dan kebudayaan. Ketika modernitas peradaban berskala tinggi, pola kerja berbasis pengalaman atau pengetahuan tradisional itu tidak sepenuhnya dapat dipertahankan lagi, kecuali pada tempat-tempat di mana tradisional itu memang masih dapat hidup karena bernilai sosial, seni, atau ekonomi. Pada tingkat kehidupan dan pekerjaan modern lainnya, lahirlah yang disebut dengan industri pengetahuan dan pekerjaan-pekerjaan pengetahuan, di mana pendidikan dan persekolahan menjadi tiangnya. Di lain sisi, telah muncul juga apa yang disebut sebagai industri berbasis pengetahuan dan pekerjaan, di mana hal itu dipicu oleh laju peradaban dan rasa ingin tahu manusia. Lembaga pendidikan merupakan tempat yang paling cocok, setidaknya untuk pembekalan awal bagi anak muda yang ingin memasuki kehidupan baru secara sosial bahkan ekonomi. Apa yang dimaksud industri pengetahuan dan pekerjaan pengetahuan itu? Menurut NACLUP tahun 1982, industri pengetahuan dan pekerjaan pengetahuan merupakan dua istilah yang susah dipisahkan. Kedua istilah ini cocok untuk menjelaskan seluruh aktivitas ekonomi yang dibentuk dengan tujuan menciptakan, memindahkan dan menerima pengetahuan. Industri pengetahuan merujuk pada lembaga yang dibentuk sebagai tempat pengumpulan, membuat, memindahkan, dan mempelajari pengetahuan yang langsung atau tidak langsung memiliki nilai ekonomis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Patiri Islam. Kali ini saya akan membacakan materi tentang lembaga pendidikan dan pekerjaan pengetahuan. Lembaga pendidikan dapat dianalogikan dengan industri pengetahuan yang di dalamnya mengintegralkan pekerjaan pengetahuan. Aktivitas-aktivitas industri pengetahuan dan pekerjaan pengetahuan itu dimaksudkan antara lain untuk mempertajam, memperkaya, menjelaskan, menyarankan, menghibur, serta menambah pemahaman manusia akan alam dan fenomena kemasyarakatan. Menurut NACLUP, pada tahun 1982 ada dua pendekatan analisis dengan ekonomi dan kalkulasi versi statistik dari aktivitas industri pekerjaan dan pengetahuan. Pertama, pendekatan industri dan industri pengetahuan yang berfokus pada luaran yang dapat dihasilkan oleh seseorang atau sekelompok orang. Jadi, pendekatan ini mengacu pada analisis tingkat produktivitas yang dapat dihasilkan oleh seseorang untuk atau sekelompok orang untuk jenis pekerjaan tertentu dengan satuan waktu yang tertentu pula, termasuk tingkat produktivitas dalam proses produksi pengetahuan. Yang kedua, pendekatan pemanfaatan yang berfokus pada masukan tenaga kerja per individu yang terlibat dalam produksi pengetahuan. Pendekatan ini merujuk pada karakteristik masukan yang menjadi persyaratan bagi orang-orang yang terlibat di dalam produksi pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai perwujudan real industri dan pekerjaan pengetahuan perlu dimiliki oleh bangsa-bangsa yang bermukiman di negara manapun, terutama pada negara yang keadaan ekonominya
nelangsan karena minus persediaan pengetahuan, penguasaan teknologi, termasuk pengetahuan pada sektor ekonomi. Bahkan negara maju pun tetap merasa minus pengetahuan umum, penguasaan teknologi, dan pengetahuan ekonomi, meski sesungguhnya mereka jauh lebih baik dibandingkan dengan banyak negara yang berpendapatan rendah. Dunia pendidikan pun banyak mengambil manfaat dari jaringan teknologi informasi seperti internet yang mampu menjelajahi alam maya ini. Kemanfaatan yang sama dirasakan oleh ilmuwan yang sering menjelajahi informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khosia Rahmasari. Di sini saya akan membahas materi mengenai lembaga pendidikan sebagai industri pengetahuan. Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan wahana paling cocok setidaknya untuk pembekalan awal bagi anak muda yang ingin memasuki kehidupan baru secara sosial dan ekonomi. Lembaga pendidikan dapat dianalogikan dengan industri pengetahuan yang di dalamnya mengintegral pekerjaan pengetahuan. Aktivitas-aktivitas industri pengetahuan dan pekerjaan pengetahuan itu dimaksudkan untuk mempertajam, memperkaya, menjelaskan, menyarankan, menghibur, serta menambah pemahaman manusia akan alam dan fenomena kemasyarakatan. Lanjut, apa itu industri pengetahuan? Menurut Koropoulos, industri pengetahuan merupakan kelompok perusahaan, institusi, organisasi, departemen, atau tim yang di dalamnya menghendaki baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menyebarkan pengetahuan dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, penyediaan informasi tidak dapat dipisahkan dengan selayaknya penyediaan barang atau jasa lain. Maka, orang-orang yang terlibat dalam industri pengetahuan menyediakan informasi tidak sebagai pekerjaan yang hanya bagian kecil dari pekerjaan yang lain, melainkan merupakan pekerjaan utama mereka. Tidak semua pekerja yang bekerja pada industri pengetahuan adalah orang-orang yang berpengetahuan. Banyak di antara mereka adalah tenaga teknis atau pekerja semata-mata menggunakan kekuatan otot. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syakib Ridwan. Di sini saya akan membawakan materi tentang pendidikan dan pengetahuan. Pendidikan adalah wahana sekaligus industri pengetahuan. Sekolah dan lembaga pendidikan formal merupakan bagian dari pabriknya. Di sini keluarga berperan sebagai wahana transformasi pengetahuan sekaligus sebagai industri pengetahuan itu. Kemampuan kita membedakan antara pengetahuan adalah penting. Aktivitas untuk menumbuhkan pengetahuan bersifat tanpa akhir selagi masih ada manusia di dunia ini. Seseorang bahkan tidak dapat mengatakan bahwa pengetahuan dihasilkan ketika sedikit orang belajar mengetahui hal yang sebelumnya tidak diketahui oleh siapa saja, atau ketika banyak orang belajar mengetahui apa yang sudah diketahui orang lain. Secara umum, pengetahuan dibedakan menjadi 5 tipe. Yang pertama, pengetahuan praktis, yaitu pengetahuan di bidang profesional bisnis, pengetahuan pekerjaan, pengetahuan politik praktis, pekerjaan rumah, dan pengetahuan kependidikan, dan pengetahuan praktis lainnya. Kedua, pengetahuan intelektual, yaitu pengetahuan yang berbasis pada kemampuan penalaran, pengembangan sains dan kemanusiaan. Pengetahuan yang diperoleh dengan konsentrasi berpikir yang tinggi, atau pengetahuan yang berkaitan dengan apresiasi pada nilai budaya. 3. Pengetahuan masa lalu, berupa pembicaraan sesaat, memuaskan keinginan, pengetahuan hiburan dan rangsangan emosi, gosip lokal, cerita, senda gurau, pengetahuan yang diperoleh dengan relaksi pasif dan petualangan serius. 4. Pengetahuan spiritual, yaitu pengetahuan berkaitan dengan masalah-masalah ketuhanan atau pembebasan jiwa. 5. Pengetahuan tidak diinginkan, yaitu pengetahuan yang kurang menarik bagi seseorang yang kemungkinan didapat dengan tidak sengaja dan dipertahankan tanpa tujuan. Pengetahuan praktis menjadi penting untuk benar atau cukup akurat, yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai dasar tindakan seseorang mendapatkan apa yang mereka ingin. Sekian dari saya.
Perkenalkan, saya Muhammad Farhan Arsyad dan di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan dan permintaan akan pengetahuan. Di banyak negara terdapat lembaga khusus yang bertugas melakukan penelitian dan pengembangan. Tugas itu juga diambil oleh perguruan tinggi. Di Indonesia sendiri dikenal sebagai Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau yang biasa disingkat LIPI. Lembaga ini beroperasi dengan menyimpan, mengembangkan, dan mendistribusikan pengetahuan. Lembaga yang aktif mengelola fungsi seperti itu tidak hanya ada satu. Pada masing-masing divisi ada yang namanya Lembaga Penelitian dan Pengembangan. Di dalam lingkup perguruan tinggi juga terdapat lembaga penelitian yang menjalankan fungsi yang hampir serupa. Di universitas dan sekolah merupakan institusi yang paling banyak menggunakan produksi pengetahuan. Kebanyakan anggaran biaya ditanggung oleh pemerintah, seperti dalam bentuk pengadaan buku-buku, majalah, laporan penelitian, koran, dan lain sebagainya. Pada porsi yang lebih real, di lingkungan institusi pendidikan, produksi pengetahuan itu dibayar oleh orang tua dan siswa itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Yahya Ahmad. Saya akan menjelaskan jenis-jenis industri pengetahuan. Jenis-jenis industri pengetahuan dilihat dari perspektif luaran yang dihasilkan dikelompokkan menjadi 6 bagian. Kelompok tersebut adalah pertama pendidikan, yaitu terdiri dari sekolah dasar dan sekolah menengah, universitas atau institut atau perguruan tinggi pada umumnya, pendidikan non formal atau pendidikan di luar sekolah, sekolah-sekolah komersil, kejuruan, dan asrama. Kedua ada kreasi dan komunikasi, terdiri dari seni sastra, puisi, dan fiksi, penulis naskah drama, musik lokal atau musik tradisional, dan instrumental. Jenis yang ketiga adalah penelitian dan pengembangan. Itu terdiri dari penelitian dasar, penelitian terapan pada umumnya, penelitian pengembangan, penelitian kebijakan. Jenis keempat ada mesin informasi, yaitu terdiri dari mesin cetak, alat musik, jaringan internet, dan CD-ROM. Ada juga peralatan dan gambar bergerak, peralatan telepon dan telegraf, dan alat pemberi sinyal. Jenis yang kelima ada media komunikasi, yaitu terdiri dari percetakan dan penerbitan untuk buku dan lain-lain. Ada juga foto iklan dan catatan dari mesin suara, ada olahraga tontonan, media komunikasi elektronik, komunikasi dan menggunakan telepon rumah, telepon seluler, dan telegraf. Jenis yang terakhir adalah layanan informasi, yaitu terdiri dari perpustakaan, informasi sains dan teknologi, layanan profesional, layanan medis, layanan hukum, dan layanan arsitektur, layanan informasi, dan layanan informasi bisnis. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.